Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasis. Jadi kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang golongan obat anti diabetik. Dalam presentasi ini, kita semua akan membahas tentang berbagai macam golongan obat anti diabetik, mulai dari insulin, anti diabetik oral, hingga mekanisme kerja obat dari masing-masing golongan obat tersebut. Harapannya, materi ini dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kerja obat dalam tubuh dan bagaimana penggunaannya dalam penata laksanaan diabetes. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang sering terjadi di masyarakat, sehingga pemahamannya dalam penggunaan obatnya untuk mengontrol kadar gula darahnya menjadi sangat penting. Teman-teman, aku Hilya. Di sini aku akan menjelaskan terkait dengan sulfonylurea. Jadi teman-teman, sulfonylurea itu merupakan yang akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak sehingga dapat menurunkan gula darah. Nah, untuk contohnya sendiri ada dua nama generik, yakni ada glibenclamide dan juga gliburid. Yang mana glibenclamide itu contohnya ada 3, Daunil, Eglucon, dan juga Samidaunil. Yang gliburid contohnya ada 3 juga, ada Micronase, Diabeta, dan juga Glinase. Selanjutnya ada golongan biguanid. Biguanid merupakan anti-diabetes dalam bentuk tablet dan tablet lepas lambat untuk mengatasi diabetes tipe 2. Obat anti-diabetes golongan biguanid bekerja dengan cara meningkatkan kerja hormon insulin dalam mengelola gula darah, menurunkan penyerapan gula di dalam usus, dan menghambat pembentukan gula darah di dalam hati. Obat antidiabetes yang termasuk dalam golongan biguanid salah satunya yaitu metformin. Kemudian ada golongan meglitidin. Golongan ini bekerja dengan merangsang sel beta pankreas agar melepas insulin lebih cepat, terutama setelah makan. Mekanisme dengan menutup kanal ke ATP sehingga sel mengalami depolarisasi dan kalsium masuk. Kemudian sel insulin mengalami pelepasan. Efek sampingnya mengalami hipoglikemia, pusing, mual, serta mengalami kenaikan berat badan. Halo guys, jadi di sini aku akan membahas tentang obat anti diabetik golongan thiazolidinediol. Jadi, obat golongan ini adalah obat yang biasa digunakan pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini tidak bekerja dengan meningkatkan produksi insulin, melainkan menggunakan insulin yang sudah ada dengan yang lebih efektif loh. Jadi, obat golongan ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor PPAR gamma atau yang biasa disebut dengan peroxisome prolifera activator reseptor gamma yang biasanya terdapat di mana di jaringan lemak, otot, dan juga hati. Jadi, ketika reseptor ini aktif, akan terjadi perubahan ekspresi gen untuk mengatur metabolisme glukosa dan juga lemak loh. Hasil yang didapat tuh apa sih? Yang pertama, meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua, menurunkan resistensi insulin. Yang ketiga, menurunkan produksi glukosa di dalam hati. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penyimpanan asam lemak di dalam jaringan adiposa. Jadi berdasarkan mekanisme di atas, obat golongan ini memiliki efek klinis juga loh, di antaranya 1. Menurunkan kadar gula darah puasa dan juga postprandial. Yang kedua, memperbaiki profil lipid. Yang ketiga, meningkatkan sel beta pankreas dalam jangka yang panjang. Jadi, secara sederhana, obat golongan thiazolidinediol ini membantu sel tubuh menjadi lebih peka terhadap insulin. Jadi gini teman-teman, meskipun obat ini efektif, tetap memiliki efek samping yang perlu diwaspadai ya. Contohnya adalah edema, kenaikan berat badan, risiko gagal jantung yang berat, dan juga risiko fraktur tulang. Oleh karena itu, obat ini tidak boleh diberikan tanpa resep dokter ya teman-teman, dan juga tidak boleh diberikan pada pasien gagal jantung yang berat. Jadi gini teman-teman, dengan pengelolaan yang tepat dan kepatuhan pasien terhadap terapi, penderita diabetes tipe 2 dapat mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik lah teman-teman. Jadi jaga kesehatannya ya, kurangi makanan yang manis-manis dulu. Salam sehat, terima kasih. Teman-teman, aku Hilya. Di sini aku akan menjelaskan terkait dengan golongan penghambat alfa glukosidase. Nah, golongan alfa glukosidase ini berfungsi untuk menghambat penyerapan karbohidrat di dalam usus sehingga gula darah tidak naik tajam setelah makan. Nah, untuk contohnya dari golongan tersebut ada 2 nama generik, yang mana pertama ada acarbose dengan contoh glucobay, Precross, dan juga Brandanse, dan yang kedua ada miglitol dengan contoh Glised, Diastabol, dan juga Bimigel.